وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد. Saudara kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Makna ibadah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dia adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minal aqwali wal a'mali zahirati wal batinah, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan yang lahir maupun yang batin. Ketika kita perhatikan definisi dari ibadah atau makna dari ibadah ini, maka kita bisa simpulkan bahwa sesungguhnya hakikat ibadah adalah taat kepada Allah dan Rasul. Hakikat daripada ibadah adalah taat kepada Allah dan Rasul dengan mengerjakan apapun perintahnya dan meninggalkan apapun larangannya. Saudara kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum, maka dari itulah di dalam Al-Quran maupun Sunnah kita menjumpai perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menekankan agar kita betul-betul taat kepada Allah dan Rasul. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul jika kalian benar-benar orang yang beriman. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapapun taat kepada Rasul, maka berarti dia telah taat kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan wajibnya taat kepada Allah Rasul dan menjadikannya sebagai syarat sahnya iman seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Bala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما." Demi Allah, bala wa rabbik, demi Tuhan engkau, demi Rabb engkau, la yu'minun, mereka belum dikatakan beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim di dalam perselisihan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak menjumpai rasa sempit di dalam diri mereka terhadap apa? Terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping Allah menekankan wajibnya taat kepada Allah dan Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan menyemangati orang-orang iman yang taat kepada Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat." Barang siapa yang taat Allah dan utusannya, maka Allah memasukkannya ke surga. "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan beruntung dengan keuntungan yang besar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may bagaimana? Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah,
taatlah kalian kepada Rasul, akan kalian mendapatkan rahmatnya. Saudara sekalian, ketika kita menjumpai perintah-perintah, baik itu di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus pahami bahwa semua perintah Allah Rasul asal mulanya adalah wajib. Asal mulanya adalah wajib. Allah perintah artinya wajib kita kerjakan. Rasul perintah artinya wajib kita kerjakan. Sampai kita menjumpai bahwa dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah itu sifatnya anjuran, bahwa perintah itu tidak wajib. Tapi selagi kita tidak jumpai dalil lain, maka asal mula dari perintah Allah Rasul itu hukumnya adalah wajib. Bagaimana kita menyimpulkan ini? Coba kita lihat ketika Allah perintah kepada para malaikat untuk sujud. Iblis tidak mau sujud. Allah mengusir dia dari surga. Ini menunjukkan apa? Bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah itu asal mulanya adalah wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah." Andai aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan salat, untuk menggosok giginya setiap akan salat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perintah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut memberatkan umatnya. Kenapa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah, berarti itu hukumnya adalah wajib. Ketika seseorang atau setiap muslim diwajibkan untuk menggosok giginya setiap akan salat, itu pasti akan memberatkan. Makanya walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada perintah, maka hukumnya adalah wajib. Bagaimana? Ada kisah Barirah adalah seorang budak perempuan yang dimerdekakan dengan perantara bantuan dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Begitu dia merdeka, sementara suami dia adalah seorang budak juga, maka secara hukum syariat dia punya pilihan untuk bertahan dengan suaminya atau pisah dengan suaminya. Akhirnya dia memutuskan untuk pisah dengan suaminya. Suaminya karena dia sangat sayang dengan Barirah, sangat cinta dengan Barirah, terus merengek-rengek, merayu Barirah untuk tetap bersama dengan dia. Tapi Barirah terus menolak. Bahkan sampai dikisahkan Barirah jalan kemanapun keliling Madinah diikuti oleh suaminya. Untuk apa? Untuk bisa bertahan dengan Barirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi seperti itu, kasihan dengan suaminya, maka dia panggil Barirah. Rasulullah kemudian menasihati Barirah, "Wahai Barirah, dia itu suamimu, dia itu bapak dari anak-anakmu." Maka Barirah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini perintah atau syafaat?" Kenapa Barirah bertanya begitu? Karena dia paham kalau itu perintah maka dia harus taat. Tapi kalau itu hanya syafaat, apabila dia tidak menerima, dia tidak salah. Itu bukan perintah, itu hanya saran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu bukan perintah. Ini bukan perintah, ini hanyalah syafaat, hanyalah saran. Maka Barirah menjawab, kalau begitu aku tidak lagi perlu dengannya. Inilah yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sudah perintah, maka hukumnya adalah wajib.
Ketika Rasulullah sudah perintah, tidak ada pilihan bagi mereka. Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bagi orang iman, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah dan utusannya telah memutuskan suatu perintah, tidak ada pilihan lain buat mereka kecuali apa? Kecuali taat. Tidak ada lagi pilihan lain. Saya masih punya pilihan lain, menurut saya ini lebih baik, menurut saya ini lebih pas. Gak ada seperti itu. Ketika Allah Rasul telah menetapkan perintah, tidak ada pilihan lain bagi umat Islam. Tidak ada pilihan lain bagi orang iman. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, siapapun yang coba-coba menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ay yusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati, waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai karena mereka menyelisihi perintah Rasul, yusibahum fitnah, mereka terkena fitnah atau mereka terkena siksa yang menyakitkan. Apa itu fitnah yang dimaksud dalam ayat ini? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini adalah asyirik, kesyirikan. Seseorang akan terjerumus pada kesyirikan. Saudara sekalian, inilah hukuman sesungguhnya. Ketika seseorang berbuat maksiat, menentang Allah Rasul, Allah menyimpangkan hati dia. Dia dijerumuskan pada bid'ah, dia dijerumuskan pada maksiat, dia dijerumuskan pada perbuatan syirik, dia dijerumuskan pada kekufuran. Ini adalah hukuman yang sesungguhnya. Ini lebih berat daripada seseorang yang ditimpa musibah karena dia berbuat dosa. Ini lebih berat daripada orang yang dirusak hartanya karena dia berbuat dosa. Kenapa? Karena ini adalah hukuman yang akan dia rasakan sesungguhnya setelah dia mati nanti. Hukuman dari maksiat, hukuman dari bid'ah, hukuman daripada syirik mulai akan dirasakan setelah seseorang itu mati. Di dunia mungkin dia hidupnya normal-normal saja, senang-senang saja, tapi begitu dia mati, nah, hukumannya sesungguhnya mulai dia rasakan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara sekalian, mengingat wajibnya taat kepada Allah Rasul, mengingat besarnya dosa ketika kita menyelisihi perintah Allah Rasul, maka sesuatu yang terus harus menjadi pertanyaan kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman adalah, ketika Allah perintah, di mana posisi kita? Di mana keberadaan kita ketika Allah perintah? Allah perintah kepada kita untuk bertauhid. Di mana kita? Apakah kita sudah mentauhidkan Allah? Allah perintah kita untuk menjaga salat 5 waktu. Di mana posisi kita? Allah perintah kita untuk menjaga salat 5 waktu dalam berjamaah, bukan di rumah-rumah, tapi berjamaah di masjid. Terutama kita sebagai laki-laki. Di mana kita? Allah perintah kita untuk zakat. Di mana kita? Allah perintah kita untuk berpuasa. Di mana kita? Allah memerintahkan kita untuk memiliki akhlakul karimah. Di mana kita? Allah perintah kepada kita untuk bersilaturahim. Di mana kita? Allah perintah kita untuk berbuat baik dengan tetangga kita. Di mana posisi kita? Di mana posisi kita? Sebagian dari orang menganggap bahwa yang namanya ibadah itu adalah salat, puasa, dan seterusnya. Tidak hanya itu. Ibadah tidak hanya itu, karena
tadi kita katakan bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang Allah senangi dan Allah ridai. Allah perintah kita untuk bersilaturahim, berarti silaturahim itu adalah ibadah. Allah berperintah kepada kita untuk memiliki akhlakul karimah, berarti akhlakul karimah itu adalah ibadah. Allah perintah kepada kita berbuat baik dengan tetangga, berarti berbuat baik dengan tetangga itu adalah ibadah. Allah perintah kepada kita untuk bertutur kata yang baik, berarti bertutur kata yang baik itu adalah ibadah. Bahkan ini adalah ibadah yang paling penting. Kenapa? Karena banyaknya ibadah kita, pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah dan seterusnya rusak karena ini. Karena apa? Karena kita menghiraukan pentingnya ibadah sosial, pentingnya menjaga hubungan baik dengan lingkungan, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan teman dan seterusnya. Lalu kita tanyakan juga, di mana posisi kita ketika Allah melarang? Allah melarang kita dari syirik. Di mana kita? Allah melarang kita dari bid'ah. Di mana kita? Allah melarang kita dari semua bentuk kemaksiatan. Di mana kita? Allah melarang kita untuk memiliki akhlak yang buruk. Allah melarang kita memutus silaturahim. Allah melarang kita menyakiti tetangga. Allah melarang kita untuk berbuat zalim. Allah melarang kita untuk berbicara buruk. Di mana kita? Saudara sekalian, apabila seseorang bisa taat mengerjakan perintah Allah Rasul ketika perintah itu tidak bertentangan dengan hawa nafsunya, ini masih biasa. Ini biasa. Ini bukan taat yang sesungguhnya. Kenapa? Bisa jadi dia kerjakan itu bukan karena taat kepada Allah, tapi karena apa? Karena dia memang senang begitu. Tapi yang luar biasa, yang istimewa adalah ketika kita taat terhadap peraturan, terhadap perintah Allah yang sebenarnya tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita nggak senang itu, tapi Allah perintah. Begitu juga dengan larangan-larangan yang sebenarnya itu adalah kecenderungan hawa nafsu kita. Saya senang dengan itu, saya suka sekali dengan itu, tapi Allah melarang. Inilah ketaatan yang sesungguhnya, inilah ibadah yang sesungguhnya. Ketika kita dihadapkan pada perintah, pada larangan yang tidak cocok dengan hawa nafsu kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." La yu'minu ahadukum. Salah seorang kalian belum betul-betul beriman. Imannya masih belum sempurna. Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya. Sampai hawa nafsunya tunduk pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang patuh pada perintah-perintahnya, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارضى عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بنعمتك ومنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.